Jumpa lagi di Wow What's on This Week Genpi.com bersama saya Tika Biantoro. Nah, ada apa saja sih 5 berita paling banyak dibaca di Genpi.co pada pekan ini? Salah satunya ini ada pakar hukum tata negara Refly Harun, dia membongkar identitasnya. Ada juga anggota DPR RI Ritka Ciptaning ini dibungkam oleh PT Bio Farma. Selengkapnya apa aja di Wow What's on This Week Genpi.co. Ini dia. Kita awali dari berita paling banyak dibaca kelima di Genpi.co. Ini ada judulnya, pakar hukum Refly Harun mendadak bongkar identitas aslinya. Kaget gitu sih. Di sini dibacakan adalah ahli hukum tata negara Refly Harun itu menyayangkan sikap guru besar dari Fakultas Pertanian USU atau Universitas Sumatera Utara yang menyerang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bernama Yusuf Leonard Henuk. Nah, di sini Yusuf mempertanyakan Refly Harun ini sebenarnya siapa dan mempertanyakan juga gelar juga jabatannya sebagai guru besar. Menanggapi hal ini, menurut Refly Harun sebaiknya manusia adalah bagaimana kontribusi pemikiran mereka di masyarakat. Akhirnya Refly Harun pun membongkar gelar S1, S2, S3-nya. Ia adalah tamatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Notre Dame University, juga Universitas Andalas Padang. Mendadak Mahfud MD bicara lantang soal 6 laskar FPI. Ini adalah berita keempat yang banyak dibaca Genpi.co pekan ini. Di sini Menko Polhukam Mahfud MD mengawal penyerahan laporan proses investigasi Komnas HAM terkait tewasnya 6 laskar FPI dalam insiden yang terjadi di tol Jakarta Cikampek antara laskar FPI dengan polisi. Di sini Menko Polhukam mempersilahkan Komnas HAM untuk melakukan investigasi dengan seluas-luasnya. Mantan Hakim MK ini menjamin tidak ada laporan Komnas HAM yang ditutup-tutupi. Mahfud MD membongkar laporan Komnas HAM membenarkan anggota Laskar FPI yang membawa senjata api saat mengawal pemimpinnya Habib Rizik Syihab. Ini tentu tidak dibenarkan oleh hukum. Natalius Pigai bongkar fakta mengerikan. Saya lagi baca lagi. Komnas HAM terpojok. Ini Natalius Pigai ini adalah mantan komisioner Komnas HAM yang mengomentari Komnas HAM melaporkan hasil investigasinya tentang meninggalnya 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek langsung kepada Presiden Joko Widodo. Padahal menurutnya tidak ada aturan atau kewajiban yang mengharuskan Komnas HAM untuk melaporkan hasil investigasinya kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Natalius Pigai, apa yang dilakukan oleh Ahmad Taufan Damanik dan kawan-kawan sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dilaporkan ke Dewan HAM PBB. Ini bisa dilaporkan oleh keluarga korban insiden penembakan di tol Jakarta Cikampek yang merupakan laskar FPI. Yang kedua, Ritka Ciptaning dibungkam oleh PT Bio Farma. Ritka Ciptaning ini adalah anggota DPR RI Komisi 9 yang menolak mentah-mentah program Presiden Joko Widodo terkait vaksinasi COVID-19. Di sini Ritka Ciptaning itu menolak memaksa masyarakat wajib memiliki atau mendapatkan vaksin itu adalah sebuah pelanggaran HAM. Nah, di sini PT Bio Farma membeberkan jawaban yang menohok soal tudingan kalau vaksin Sinovac merupakan barang rongsokan. Menurutnya, setiap obat atau vaksin yang akan digunakan manusia harus lulus uji standar kualitas seperti BPOM atau WHO. Dengan tegas, Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Herianto ini menyatakan kalau vaksin Sinovac telah ikut standar kualitas, keamanan dan efikasi dan telah melakukan serangkaian proses yang panjang sebelum akhirnya diberikan kepada manusia. Vaksin Sinovac sudah diuji ke binatang, uji klinis tahap 1 hingga tahap 3. Dan yang pertama paling banyak dibaca minggu ini adalah masih terkait dengan kasus video syur Gisela Anastasia dan lawan mainnya MYD alias Michael Yogi Nobu
De Vretes. Di sini MYD curhat kalau pasca videonya tersebar dengan si Giselle itu membuat kehidupannya berubah dan terganggu karena saat ini banyak sekali akun-akun Instagram palsu yang mengatasnamakan dirinya. Padahal MYD atau Michael De Vretes Yokinobu ini hanya memiliki satu akun Instagram saja. Dari kejadian ini, Michael Yokinobu berharap tidak ada masyarakat yang tertipu karena takut namanya dimanfaatkan. MYD juga mengaku mendapatkan banyak pesan melalui direct message di Instagram, tapi ia enggan untuk membacanya. Itulah tadi 5 berita paling banyak dibaca di genpi.co pekan ini. Jangan lupa tetap saksikan terus Wow What's on This Week genpi.co di channel YouTube genpi.co bersama saya Tika Biantoro. Sampai jumpa minggu depan.